Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa atimmul hajja wal umrata lillah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati dan kami cintai, wabil khusus calon jamaah haji yang kami hormati, khusus calon jamaah haji KPIHU Darussalam yang kami cintai. Pada kesempatan ini terlebih dahulu kami mengucapkan selamat kepada calon jamaah haji KPIHU Darussalam dan yang lain yang pada saat sekarang ini sudah berada di tanah suci, baik di Madinah ataupun di Mekah. Mudah-mudahan semuanya sepulang dari haji akan menjadi hajjam mabrura, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa seseorang kalau mau berangkat haji, di mana-mana itu bertaburan doa baik dari keluarga, tetangga, saudara dan teman-teman, dengan doanya itu sama. Mudah-mudahan keberangkatannya itu akan bisa melaksanakan apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang disunahkan dalam ibadah haji, kemudian nanti pulangnya akan menjadi haji yang mabrur. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, haji itu sebetulnya kalau kita kelompokkan itu ada dua. Yang pertama haji syariah, haji syariat. Yang kedua haji hakikat. Yang pertama haji syariat itu haji orang yang berangkat haji memenuhi syarat, bisa melaksanakan apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang disunahkan, mulai dari menggunakan pakaian ihram, mulai dari berikhram sampai mikot di tempat yang sudah ditentukan, sampai menjalankan tawaf, sa'i, tahallul, kemudian nanti melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah, diteruskan dengan lempar jumrah di Mina, dan seterusnya sampai diakhiri dengan tawaf ifadah. Itu namanya haji syariat. Jadi syariat yang telah ditentukan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu sudah dilaksanakan. Tetapi yang perlu kami sampaikan ini yang mungkin ya mudah-mudahan semuanya bisa, haji hakikat. Ya. Jadi hakikat haji itu apa sih? Ya haji itu sebetulnya melatih kepada para jamaah haji untuk bisa melaksanakan hal-hal yang lebih baik dibandingkan sebelum haji, atau bisa mempertahankan bagaimana apa-apa yang dialami di dalam haji itu bisa diterapkan kepada masyarakat ataupun keluarga, sanak, saudara, dan juga tetangga. Perlu kami sampaikan,
bahwa di dalam haji, pelaksanaan ibadah haji itu kita akan bertemu dengan orang-orang muslim dan muslimat. Karena orang yang datang di tanah suci itu pasti orang Islam. Sebab kalau bukan orang Islam itu tidak bisa masuk ke sana. Loh, kita berarti di sana itu semuanya saudara. Meskipun bersama-sama dengan orang Amerika, saudara. Dengan orang Jepang, saudara. Dengan orang Turki, saudara. Dengan orang India, dengan orang Pakistan, semuanya saudara. Padahal kita tahu bahwa yang namanya saudara antara orang Islam yang lain dengan orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu semuanya saudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam yang satu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Namun terkadang kita itu lalai, ya. Apa sih sebenarnya haji itu? Haji hakikat itu. Jadi haji hakikat itu kita sebagai saudara seagama, agama Islam itu harus bisa membuktikan bahwa kita ini adalah saudara. Tapi kenapa kita terkadang kalau sudah di sana itu lupa, ya. Lupa, ya. Yang penting saya bisa melaksanakan ini tanpa menghiraukan saudara yang lain, ya. Contoh yang jelas seperti halnya kita mengejar agar bisa mencium Hajar Aswad. Terkadang kita tidak sadar dengan bisa mencium Hajar Aswad, kita itu harus ngikut teman-teman yang ada di sebelahnya, kita harus membuat sakit orang lain, padahal semuanya adalah orang-orang Islam. Loh, ini yang perlu diperhatikan. Ini kalau di sana, bukan hanya di sana, ketika kita berada di daerah, ya, antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain, terkadang semuanya atau masing-masing itu mengaku bahwa dirinya paling hebat, dirinya paling pentol, dirinya itu paling luar biasa. Ini terkadang seperti itu. Contoh yang jelas di dalam lingkup KPIHU, ya. Terkadang KPHU yang satu mencela KPHU yang lain, terkadang sampai akhirnya antara jamaah KPIH yang satu dengan jamaah KPIH yang lain saling mencela. Yang ini tidak baik, yang itu tidak baik, yang ini kurang pas, yang itu kurang pas, yang ini tidak lengkap, yang itu lengkap, dan sebagainya. Sehingga sering terjadi calon jamaah haji baru saja berangkat saja sudah mencela, ikut KPIH sanata enggak lengkap, ikut KPIH ini tak lengkap, ikut KPIH sana enggak pas, ikut KPIH ini tak pas. Ini sering terjadi seperti itu. Mudah-mudahan yang seperti itu semakin tambah tahun semakin dikurangi, semakin tambah tahun semakin dihilangkan. Karena kita tahu bahwa al-muslimu akhul muslim, antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu adalah saudara. Dan kita tahu apa yang dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak dikatakan orang yang beriman sempurna ketika seseorang tidak menghiraukan kepada orang lain, bahkan menjatuhkan martabat orang lain, bahkan mencela kepada orang lain. Yang demikian itu tidak dikatakan orang iman yang sempurna. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji yang sekarang sudah berangkat, mohon ini diperhatikan agar kita itu bisa hajinya mabrur, tapi mabrurnya itu lis syariat, menurut syariat, lan lil hakikat, menurut hakikatnya orang berhaji. Jadi jangan sampai kita hanya sukses atau mabrur, hanya syariatnya saja, kita bisa melaksanakan apa-apa yang ada dalam kegiatan manasik, tetapi tidak memperhatikan hakikat haji itu apa. Jadi inilah himbauan saya kepada semua calon jamaah haji, bukan hanya di Indonesia,
mungkin di luar negeri atau di mana-mana, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan eman-eman. Karena haji kalau kita perhitungkan sekarang ini aturan yang baru, nampaknya itu bahwa kita itu diharapkan haji hanya sekali, ya. Jangan sampai berkali-kali, ya, kecuali orang yang menangani haji. Kalau orang-orang yang biasa itu ya diharapkan paling sekali, ya, meskipun mungkin bisa 2 kali dengan ada yang reguler dan ada yang plus atau yang khusus. Tapi keputusan pemerintah, karena sekarang orang haji itu nunggu sampai puluhan tahun, yang sekarang ini sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Kemenhaj itu 26 tahun antrinya, berarti kita ini haji ya paling hanya pol ya 2 kali, bahkan 1 kali. Untuk itu haji yang hanya seumur hidup 1 kali ini betul-betul diperhatikan, betul-betul kemabruran kita itu bukan mabrur lis syariah, tetapi kalau bisa mabrur lil hakikah. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan saya mendoakan agar bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat pada tahun ini akan diberi kelancaran, akan diberi kemudahan, sehingga bisa pulang ke tanah air masing-masing dan pulang akan mendapatkan haji yang mabrur lis syariah walil hakikah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.